Kalau seandainya kita ditanya, negara-negara di benua apakah yang paling miskin? Mungkin sebagian besar dari kita langsung refleks menjawab benua Afrika. Gak heran sih, banyak berita-berita buruk yang sering keluar dari benua ini, mulai dari kemunculan berbagai penyakit, praktek KKN, berbagai perang saudara yang gak ada habisnya, kudeta berdarah, dan berbagai masalah serem lainnya. Uniknya, terlepas dari berbagai masalah yang menghantuinya, benua Afrika sebenarnya mempunyai kandungan berbagai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari aneka tambang, uranium, minyak, emas, perak, tembaga, dan berbagai hal lainnya. Unik nggak sih? Di satu sisi Afrika ini memiliki kekayaan yang sangat melimpah, namun di sisi lain, mereka dipenuhi berbagai masalah yang membuatnya sulit menjadi negara maju. Bener-bener kayak kata pepatah, bagai tikus mati di lumbung padi. Apa sih yang membuat negara-negara Afrika yang sebenarnya sangat kaya bisa sangat terpuruk dan sangat lama majunya? Apakah semua berita buruk yang tadi disebutkan sebenarnya bersumber dari sejarah benua Afrika? Benua Afrika sangat terkenal dengan kekayaan dan keeksotisan. Namun di balik keindahan itu, ada berbagai kisah tragis yang membuatnya terbelakang. Faktor utama keterbelakangan Afrika tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah yang sedikit mempengaruhi kualitas sumber daya. Salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Afrika umumnya kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan iptek untuk mengolah kekayaan sumber daya alam negaranya sendiri agar mencapai kemakmuran. Salah satu gejala masalah ini bisa dilihat dari jumlah anak yang pernah mengenyam pendidikan. Nilainya sangat rendah karena tingginya angka kemiskinan dari rakyatnya. Hal ini mempengaruhi tingkat literasi yang sangat rendah. Jangankan pendidikan, untuk urusan kebutuhan primer seperti pangan, keluarga-keluarga Afrika masih banyak yang kesulitan. Yang mengejutkan adalah, jika kita memakai mesin waktu, sebenarnya ada masa-masa di mana masyarakat Afrika hidup dipimpin oleh sebuah kerajaan yang makmur di benua Afrika. Mulai dari zaman kerajaan Mesir kuno, yang terkenal akan kemajuan di berbagai bidang. Bahkan mereka dapat membangun The Great Pyramid. Ada juga Kartago kuno, yang di masa kejayaannya, wilayahnya membentang sampai ke Spanyol dan sebagian Mediterania. Mereka terkenal dengan kekayaan dan kekuatannya, sampai-sampai menjadi rival dari Republik Romawi. Bukankah dua peradaban kuno itu menunjukkan bahwa dalam sejarah, Afrika pernah menjadi bangsa yang maju, bahkan sangat maju dibandingkan peradaban kuno di tempat lain. Memasuki abad pertengahan, kejayaan Afrika juga masih belum hilang. Kerajaan Zimbabwe merupakan pusat kekuasaan dan perdagangan di Afrika Tengah. Terdapat juga Kekaisaran Songhai yang adalah pengelola dan pengontrol perdagangan Trans-Sahara. Yang paling terkenal dari semuanya adalah Kerajaan Mali. Terdapat Universitas Sankor Timbuktu, yang di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan dengan koleksi kurang lebih 700.000 manuskrip. Mansa Musa, yang sering disebut sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah, berasal dari wilayah tersebut. Nggak heran kalau tokoh Black Panthers dan Wakanda sering disebut sebagai versi khayalan dari penguasa Mansa Musa dan Kerajaan Mali. Wow, superhero yang terinspirasi dari Afrika. Mengejutkan, bukan? Meskipun di masa tersebut, Afrika adalah salah satu peradaban yang cukup maju, akan tetapi kolonialisme bangsa Eropa mengubah segalanya, membuat Afrika berubah menjadi benua yang terbelakang. Sebagian dari peneliti percaya bahwa kebijakan kolonial yang ditetapkan di Afrika menjadi cikal bakal keterlambatan pembangunan Afrika modern. Kolonialisme melukai kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan rakyat Afrika yang membuat masyarakatnya merasa lebih rendah dibandingkan bangsa kulit putih. Efek secara psikologis lebih mengerikan daripada efek yang ditimbulkan secara fisik. Dominasi dan superioritas asing meninggalkan bekas dan menciptakan penghalang tak terlihat untuk perkembangan, pertumbuhan, dan inovasi. Namun tak sedikit juga peneliti yang percaya bahwa efek dari kolonialisme sebenarnya tidak terlalu signifikan, bahkan tergantung dari negara penjajahnya. Misalnya bekas koloni Inggris yang biasanya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan koloni Prancis. Beberapa berpendapat
bahwa kemiskinan yang menimpa Afrika sebenarnya telah terjadi jauh lebih awal sebelum era kolonialisme.